Perkenalkan, nama saya Suster Margareta Ane dari Biara PPS Bunda Penolong Abadi yang setia di Naimata. Saya belajar di kampus Tiakan Kupang, kelas B, Floripau. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semua, apa sih profesi? Profesional dan profesionalisme. Apa sih profesi itu? Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi, atau World Confederation of Organization for Teaching Profession. Profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa 1. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Janji yang bersifat etik itu mau tak mau akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tertentu. Bila dia melanggar janjinya, dia akan berhadapan dengan sanksi tersebut. Misalnya hukuman atau protes masyarakat, hukuman dari Tuhan, dan hukuman oleh dirinya sendiri. Jika seseorang telah menganut suatu profesi tertentu, dia akan berbuat sesuai dengan janji tersebut. Janji-janji itu biasanya telah digariskan dalam kode etik profesi bersangkutan, dalam hal ini profesi kependidikan. 2. Profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Sebaliknya, profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Misalnya, profesi dalam bidang hukum adalah untuk kepentingan kliennya bila berhadapan dengan pengadilan. Profesi kedokteran adalah untuk kepentingan pasien agar cepat sembuh penyakitnya. Profesi kependidikan adalah untuk kepentingan peserta didiknya. 3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu, dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Dalam pengertian, profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh 1. Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. 2. Kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi, karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 3. Kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. 4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. 5.
pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya. B. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Ciri-ciri profesi secara umum. 1. Pekerjaan itu mempunyai signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. 2. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensi serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. 3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. 5. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Istilah-istilah yang terkait dengan profesi. 1. Profesional. 2. Profesionalisasi. Dan 3. Profesionalisme. C. Syarat-syarat profesi. Darling Hammond dan Goodwin menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut adalah 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau izin kerja. 3. Memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengemban tanggung jawab utama terhadap kebutuhan klien. D. Konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan Darling Hammond dan Goodwin, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan, yaitu apa yang disebut sebagai the scientific basis of the arts of teaching atau dasar ilmiah dari seni mengajar. Artinya, guru harus kreatif dalam melayani anak didik karena setiap anak mempunyai keunikan tersendiri. Disinilah letaknya seni mengajar yang sangat tergantung dari kemauan, kemampuan, dan kekayaan pengalaman mengajar seorang guru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seni mengajar berkembang seiring dengan pengalaman mengajar guru yang memang mau belajar dari pengalamannya. Artinya, seni mengajar tersebut tidak didapat begitu saja, tetapi harus dicari melalui pengalaman yang panjang dan yang didasari oleh keinginan untuk belajar. Syarat-syarat profesi keguruan. Berkaitan dengan penyediaan guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru telah menggariskan bahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Beberapa amanat penting yang dapat diambil dari 2 produk hukum ini. 1. Calon peserta pendidikan profesional berkualifikasi S1 atau D4. 2. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. 3. Sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
4. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Dan yang terakhir, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. E. Jabatan guru sebagai profesi. Sama halnya dengan dokter, hakim, apoteker, maupun polisi, guru adalah profesi. Artinya, untuk menjadi guru, butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Guru tidak bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yakni kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru SD, SLTP, SMA, bahkan dosen sekalipun tidak bisa secara profesional menjadi guru anak usia dini. Mendidik anak usia dini membutuhkan pengetahuan, kemampuan atau skill, pengalaman praktik yang cukup, bakat, hingga kepribadian yang menunjang. Tak heran jika beberapa negara maju memberikan penghormatan tinggi kepada guru PAUD, mengingat tugasnya yang lebih berat daripada guru pada jenjang lainnya. Mengapa? Pertama, anak usia dini, usia 0-6 tahun adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang, belum memiliki pengalaman, tidak mengerti, dan rentan bahaya, sehingga memerlukan perhatian, bimbingan, bantuan total. Keselamatan hidup anak sangat tergantung dari orang lain. Kedua, usia dini adalah masa emas, masa penting untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan yang akan mempengaruhi keberhasilan anak di masa mendatang. Kegagalan pendidikan di masa emas akan berbahaya bagi masa depan anak dan berarti juga berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Kedua hal tersebut membutuhkan sosok guru yang benar-benar serius. Selain memahami perkembangan anak, ia juga harus memahami cara agar perkembangannya optimal, sehingga anak dapat menyongsong masa depan. Guru PAUD adalah sosok luar biasa. Ia harus bisa mendidik, mengasuh, dan membimbing. Tugas guru PAUD sama beratnya dengan tugas seorang ibu, bahkan ia berperan ganda, yaitu menjadi ibu dalam situasi tertentu dan menjadi guru pada situasi lain. Ia harus pandai merawat, mengasuh, menjaga, membimbing, mendidik, memberi contoh teladan, bahkan harus bisa mengurus buang air besar, memandikan, mengenakan pakaian, mengasuhnya sampai tidur, menyuapi makan, dan mengejar ia berlari ke sana kemari. Sangatlah layak jika pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan guru PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. F. Kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini, ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping, guru, dan pengasuh atau pendamping muda. Ketiganya mengadopsi klasifikasi guru PAUD luar negeri, yaitu teacher, assistant teacher, and caregiver. 4 kompetensi guru PAUD. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Baik guru, guru pendamping, dan pendamping muda atau pengasuh disyaratkan paling tidak memiliki 2 kualifikasi, yaitu akademik dan kompetensi. Sebagaimana guru lain, guru PAUD disyaratkan memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik, termasuk kemampuan asesmen, merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika sosok guru sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini, seperti memiliki sikap sabar, penyayang, lembut,
ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat, beragama, berbudi pekerti baik. Kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa bekerja sama, mampu menjalin komunikasi empatik dengan masyarakat. G. Guru PAUD ideal. Siapakah guru PAUD ideal? Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu, dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Sikap, perilaku, dan kepribadiannya bisa menjadi contoh. Kehadirannya dinantikan semua anak. Anak bahagia, nyaman, dan aman berada di dekatnya. Ketika ia bicara, semua anak merasa tenang, tertegun seakan-akan tangannya merangkul semua anak dalam pelukannya. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak gembira, anak-anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak, menyayangi sepenuh hati. Menyukai dunia anak-anak bagi guru PAUD konsekuensinya besar. Ia harus totalitas menjadi pendidik dan pengasuh, berkomitmen untuk penampilan menarik, berperilaku sebagai guru yang digugu dan ditiru. Ia juga harus rela tidak berpakaian sembarangan seperti artis, tidak berhias mencolok, bahkan tidak berkuku panjang, sebab kuku panjang bisa melukai saat menangkap anak terjatuh. Guru ideal dicintai muridnya, disayangi para orang tua. Kata-katanya digugu anak-anak dan dipatuhi orang tua. H. Faktor bakat dan pengalaman praktik. Kompetensi-kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang. Pengalaman penulis mempersiapkan calon guru TK atau PAUD di PGTK atau LP3S, Yayasan Beribu sejak tahun 1989, atau selama hampir 30 tahun menemukan beberapa hal menarik. 1. Bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berbakat dengan guru tanpa bakat terlihat jelas perbedaannya setelah beberapa tahun mengajar. Guru tanpa bakat cenderung monoton, kurang inisiatif, kurang rajin, mengajar sekadarnya meskipun ia lulus S1 PAUD, serta telah ratusan kali ikut seminar, pelatihan, atau kegiatan ilmiah lain. Guru dengan bakat meskipun hanya mengenyam pendidikan 1 tahun bisa disukai anak karena mampu menyajikan pembelajaran secara menyenangkan. Ide-idenya untuk menyajikan sesuatu yang baru dan menarik seakan tak pernah habis, konsisten, dan punya komitmen kuat. Gaya mengajar guru dengan bakat dan tanpa bakat pun berbeda. Guru tanpa bakat, gaya mengajarnya cenderung begitu-begitu saja, kaku, terkesan berat, dan biasanya kurang sabar. Sebaliknya, guru dengan bakat bergaya mengajar, luwes, progresif, selalu menyajikan hal-hal baru, seakan-akan ia masuk dunia kanak-kanak, menyenangkan, penuh senyum, tawa, dan renggek tangis. 2. Pengalaman lapangan. Pengalaman praktik lapangan bagi guru baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting. Untuk memperoleh pengalaman cukup, seorang calon guru minimal 1 butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama. 2. Bimbingan langsung dari praktisi senior. Praktik lapangan penting, mengingat pada masa itulah calon guru dibimbing, diamati, dan diperbaiki kekurangannya. Di sini calon guru mengasah dirinya bukan hanya soal teknis keterampilan mengajar, melainkan juga kemampuan memahami karakteristik anak, menguasai kelas, menggunakan media dan sumber, cara mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, gaya mengajar, cara berpakaian dan berdandan di hadapan anak-anak, dan sebagainya.
I. Pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga, terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Pergeseran utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan, terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua, atau masyarakat, sekolah, teknologi, dan karir. Kesimpulannya, perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut guru berubah sesuai tuntutan zaman, belajar memperbaiki diri dan siswa melalui penelitian, melakukan pengembangan diri dan karir, juga terus meningkatkan kualitas diri. Mungkin untuk itulah guru sekarang lebih banyak disibukkan dengan loka karya, semiloka, sosialisasi, sertifikasi, ujian kompetensi, juga pendidikan dan pelatihan. F. Studi Masnipal 2004 tentang karakteristik guru umum dan guru siswa berbakat. Studi awalnya merangkum pendapat para ahli, kemudian mencocokkan dengan pendapat siswa seperti apa guru yang mereka butuhkan dan sukai. Hasilnya menunjukkan urutan karakteristik guru yang dibutuhkan dan disukai siswa. Termasuk siswa berbakat ialah sebagai berikut. 1. Menguasai bahan pembelajaran. 2. Memiliki komitmen kepada siswa. 3. Bertanggung jawab. 4. Dapat menjalin komunikasi dan berhubungan dengan orang lain. 5. Humoris. 6. Terampil membangkitkan minat siswa. 7. Menguasai ilmu pengetahuan pada bidangnya. 8. Memiliki kepribadian matang. 9. Berpikir sistematis. 10. Menguasai kurikulum. 11. Berwawasan luas. 12. Kreatif. 13. Ramah, demokratis, fleksibel, bersikap kooperatif, sabar, adil, konsisten, terbuka, dan suka menolong. Hasil studi tersebut dapat dijadikan masukan bagi guru PAUD untuk mengembangkan dan melengkapi diri dengan karakteristik yang dibutuhkan siswa. Dimanapun bertugas, setiap guru harus memiliki karakteristik yang dibutuhkan dan disukai siswanya. Terima kasih.